Bani. Hadirin yang saya cintai, ada satu lagi pelajaran besar yang diwariskan oleh Gus Dur, yaitu beliau mampu membedakan mana kekuasaan dan mana kemanusiaan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah. Walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kerabatmu. Perintah ini ditujukan untuk semua orang yang beriman, bukan hanya kaum muslimin. Salah satu keputusan terbesar Gus Dur untuk menegakkan demokrasi di Indonesia adalah memisahkan kepolisian dari Tentara Nasional Indonesia. Sebuah langkah yang tidak mudah untuk dilakukan. Pada masa lalu, di bawah kekuasaan Orde Baru, tentara dan polisi berada dalam satu komando yang memberikan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan represi terhadap masyarakat. Gus Dur dengan kejernihan pikirannya memahami bahwa untuk mewujudkan negara yang benar-benar demokratis, kita harus memastikan bahwa kepolisian menjadi institusi sipil yang berfungsi untuk melindungi rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan yang menindas. Saat ini kita memberikan acungan jempol untuk Tentara Nasional Indonesia yang telah belajar dari kesalahan di masa lalu dan telah menerapkan disiplin diri yang sangat kuat untuk tidak lagi cawe-cawe dalam politik. Bahkan Presiden Prabowo Subianto terpilih melalui mekanisme demokrasi. Tetapi fenomena sebaliknya justru terjadi pada aparat kepolisian. Polisi yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi ancaman di masyarakat. Gama Rizkinata, siswa SMK 4 Semarang. Budiman Arisandi, warga Palangkaraya. Haryono, saksi pelapor yang saat ini malah dijadikan tersangka. Mereka adalah contoh-contoh kecil dari para korban abuse of power dari aparat kepolisian. Amnesty International mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 saja ada 116 kasus kekerasan yang melibatkan polisi. 29 diantaranya adalah extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum. Dan 26 adalah kasus penyiksaan dan tindakan kejam. Saya ingin mengajak kita semua untuk merasakan sejenak apa yang Gus Dur rasakan. Ketika ia melihat ketidakadilan, ketika ia melihat kebrutalan, ketika ia melihat masyarakat yang terabaikan dan tertindas. Bayangkanlah sejenak bagaimana perasaan kita jika kita berada di posisi mereka yang selalu dipinggirkan, yang suaranya tidak pernah didengar. Apakah kita akan diam begitu saja? Apakah kita akan membiarkan mereka terus berada dalam kesulitan? Kita tentu tidak setuju dengan wacana polisi dikembalikan posisinya menjadi di bawah TNI atau di bawah kementerian tertentu. Karena ini adalah sebuah hal yang diperjuangkan oleh Gus Dur untuk memastikan adanya alat dari masyarakat sipil, yaitu kepolisian. Tetapi kita juga perlu mengingatkan aparat kepolisian untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh dalam lembaganya. Agar tidak lagi terjangkit fenomena trigger happy atau terlalu mudah menarik pistol. Tugas kita bersama adalah mengembalikan polisi dan semua lembaga negara pada fitrahnya. Menjadi pelindung rakyat, bukan pelindung kepentingan segelintir orang belaka. Bapak Ibu yang saya hormati, Gus Dur pernah berkata, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Pernyataan ini mengajarkan kepada kita semua bahwa segala keputusan, kebijakan, dan tindakan kita harus berlandaskan nurani. Sebab pada akhirnya nurani yang tajamlah yang akan membawa kita semua menuju jalan yang benar, menuju keadilan yang hakiki. Seperti alif yang menjadi petunjuk, semua ilmu yang kita miliki, semua kuasa yang kita pegang, semua harta yang kita nikmati, hendaknya diarahkan menuju jalan ketuhanan. Yaitu dengan cara melayani semua umat Tuhan di bumi. Dengan menegakkan keadilan
dan selalu membela mereka yang lemah. Terima kasih, semoga kita semua bisa menjadi penerus perjuangan Gus Dur, menjadi orang-orang yang berjuang untuk kaum-kaum yang terpinggirkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.